Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang sistem kardiovaskuler. Sebelum mendalami materi ini, alangkah baiknya kita mengerti dulu pengertian dari sistem kardiovaskuler tersebut. Nah, apa sih sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem transport tertutup yang terdiri dari beberapa komponen, seperti jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Yang pertama, yaitu ada jantung. Dan di dalam jantung itu tersendiri, ada ruang jantung. Di dalam ruang jantung, ada 4 ruang jantung yang terlibat dalam kerja jantung untuk memompa darah dari dan ke seluruh tubuh. 4 ruangan jantung tersebut adalah, yang pertama, atrium atau serambi jantung, kanan dan kiri di bagian atas jantung. Dan ventricle atau bilik jantung, kanan dan kiri di bagian bawah jantung. Lalu, bagaimana cara kerja jantung itu sendiri? Jadi, cara kerja jantung dimulai dari serambi kanan jantung yang akan menerima darah kotor atau yang sedikit mengandung oksigen dari tubuh. Kemudian, darah kotor ini dialirkan ke bilik kanan. Lalu, oleh bilik kanan, darah kotor akan dipompa menuju paru-paru untuk proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Setelah terjadi pertukaran tersebut, darah yang sudah dipenuhi oksigen akan dipompa masuk ke serambi kiri. Kemudian, lanjut ke bilik kiri, jantung, untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar atau aorta. Letak dan posisi jantung. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih di mana letak dan posisi jantung itu? Ya, benar. Jadi, letak atau posisi jantung itu berada di bagian tengah dada, tepatnya di sisi kiri tubuh. Kemudian, bagaimana dengan ukuran jantung itu sendiri? Jadi, ukuran jantung itu kira-kira kurang lebih panjangnya 12 cm, lebarnya 8-9 cm, dan tebalnya 6 cm. Berat jantung sendiri kurang lebih 200-425 gram atau 310 gram pada laki-laki dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Lalu, di dalam jantung juga terdiri dari lapisan otot jantung. Lapisan otot jantung itu terdiri dari yang pertama, lapisan perikardium. Lapisan perikardium merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung dan terbagi lagi menjadi 2 macam lapisan, yaitu perikardium parietal yang meletak pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru, sedangkan perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parietal. Di antara 2 lapisan perikardium tersebut, terdapat 50 cc cairan atau pelumas yang disebut dengan cairan perikardium, yang berfungsi sebagai pelumas agar melindungi kedua lapisan saling bergesekan akibat dari kerja jantung saat memompa darah. Jika kedua lapisan ini bergesekan, maka akan robek dan menyebabkan perdarahan yang hebat di jantung. Setelah itu, yang kedua ada lapisan miokardium. Lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu lapisan endokardium. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam atau lapisan yang berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Selanjutnya, ada selaput jantung. Selaput jantung ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perikardium parietal. Perikardium parietal yaitu bagian kantung yang tidak menempel dengan jantung atau berada pada posisi luar. Bagian ini cenderung lebih tebal dan keras, sehingga dapat melindungi jantung dari benturan luar dan juga menahan pembesaran volume jantung ketika terjadi kelebihan darah di dalam jantung. Yang kedua yaitu perikardium visceral. Bagian ini yaitu bagian kantung yang menempel pada epikardial jantung. Dan bagian ini lebih tipis dan fleksibel, sehingga memudahkan jantung untuk bergerak. Selanjutnya ada ruang dalam jantung. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, di dalam jantung terdapat ruang jantung yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu atrium dextra. Atrium dextra adalah
ruang jantung khususnya serambi kanan. Yang kedua yaitu atrium sinistra. Atrium sinistra adalah serambi kiri. Kemudian ada ventricle dextra, adalah bilik kanan. Dan yang terakhir adalah ventricle sinistra, yaitu bilik kiri. Jantung memiliki dua jenis katup, yaitu yang pertama adalah katup anteroventricularis atau AV yang memisahkan atrium dengan ventricle. Terdiri atas katup tricuspidalis yang memiliki 3 buah daun katup terletak antara atrium dan ventricle kanan, serta katup mitralis yang terdiri dari 2 buah daun katup terletak antara atrium dan ventricle kiri. Jenis yang kedua adalah katup semilunaris yang memisahkan arteri pulmonalis dan aorta dari ventricle yang bersangkutan. Terdiri atas katup aorta yang terletak antara ventricle kiri dan aorta, serta katup pulmonalis yang terletak antara ventricle kanan dan arteri pulmonalis. Berikutnya adalah suplai darah otot jantung. Otot jantung diperdarahi oleh arteri koronaria. Jantung menggunakan 70 sampai dengan 80% oksigen yang dihantarkan melalui arteri tersebut. Komponen yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah arteri, berfungsi untuk transportasi darah dengan tekanan tinggi ke jaringan-jaringan. Arteri ini memiliki dinding yang kuat, dan pembuluh darah arteri terbesar adalah aorta. Yang kedua adalah vena, berfungsi sebagai transportasi darah balik dari jaringan ke jantung. Vena ini mempunyai katup untuk mencegah black flow atau arus balik darah kembali ke kapiler. Tekanan darah di vena ini rendah, yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melawan gaya gravitasi. Pembuluh darah vena yang terbesar adalah vena cava dan vena pulmonalis. Yang ketiga adalah kapiler, yaitu alat penghubung antara pembuluh darah arteri dan vena. Kapiler ini berfungsi untuk mengambil hasil-hasil dari kelenjar, menyerap zat-zat makanan yang terdapat di usus, menyaring darah yang terdapat di ginjal. Selain itu, kapiler ini menjadi tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan. Yang keempat adalah venula. Venula ini berfungsi untuk menampung darah dari kapiler dan secara bertahap bergabung ke dalam vena yang lebih besar. Yang kelima adalah arterial, merupakan cabang-cabang paling ujung dari arteri. Berguna sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran darah ke kapiler. Selanjutnya perbedaan arteri dan vena. Darah yang mengalir pada arteri mengandung O2 dan pada vena mengandung CO2. Letak katup pada arteri di pangkal nadi, sedangkan vena di sepanjang pembuluh darah. Dinding arteri tebal dan elastis, sedangkan dinding vena tipis. Letak dalam bagian tubuh arteri tersembunyi, sedangkan vena berada dekat permukaan tubuh. Untuk alirannya, arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Dan apabila pembuluh arteri ini terpotong, maka darah akan memancar karena tekanan darah pada arteri ini tinggi. Sedangkan pada pembuluh vena jika terpotong hanya menetes saja. Ada 3 lapisan pembuluh darah, yaitu lapisan yang pertama adalah lapisan tunika intima, yaitu merupakan lapisan pembuluh darah bagian dalam. Yang kedua adalah tunika media, merupakan lapisan pembuluh darah bagian tengah. Yang ketiga adalah tunika adventitia, merupakan lapisan pembuluh darah paling luar. Tunika intima atau endelium adalah lapisan yang paling dalam yang terdapat di bagian hitam. Yang di bagian merah terdapat serabut elastin. Yang pada bagian oranye adalah tunika media atau otot polos. Yang bagian kuning adalah tunika adventina atau jaringan ikat. Sirkulasi sistem kardiovaskuler. Yang kesatu adalah sistem sirkulasi sistematik. Yang kedua adalah sirkulasi paru.
Curah jantung. Curah jantung adalah darah yang dipompa oleh ventrikel selama satuan waktu. Curah jantung minimal normalnya 5 liter per menit. Volume secukupnya. Volume secukupnya adalah jumlah darah yang disemburkan setiap denyut. Volume secukupnya rata-rata sekitar 70 ml per denyut. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.